Halo geng, thank you udah nonton dan klik video ini. Sosok kali ini yang bakal kita bahas bener-bener kayak familiar banget nih. Pernah dengar ataupun pernah nonton mungkin di berbagai serial tentang sosok dari seorang malaikat. Dan kontroversinya, sosok ini tuh belum bisa dikatakan sepenuhnya malaikat karena di berbagai sumber sosok ini tuh bener-bener kayak punya konspirasi tersendiri. Di sini mungkin udah sering banget nih nonton ataupun baca-baca yang berhubungan sama yang namanya Lucifer. Meskipun ada beberapa kepercayaan agama di Indonesia yang menyatakan bahwa Lucifer ini kayak sama aja dengan iblis dan sosok dari malaikat yang dikutuk sama Tuhan dan akhirnya diusir dari surga menempati bumi. Lantas muncul pertanyaan, apakah Lucifer ini adalah sosok malaikat atau udah berubah menjadi sosok iblis yang menyeramkan? Kali ini kita bakal ngebahas fakta-fakta mengenai Lucifer dan beberapa godaan Lucifer yang pernah mengenai anak-anak manusia di bumi. Kita lanjut. BTW untuk pertama kali kita mau kenalan dulu nih sama yang namanya Lucifer, sosok malaikat bersayap yang katanya memiliki 7 sayap dan juga menempati ruang teratas dari surga dan merupakan kaki tangannya Tuhan. Berdasarkan literatur dan juga bahasa Latin, Lucifer artinya pembawa cahaya atau orang-orang sering mengenalnya dengan kata-kata bintang fajar atau sesuatu yang berhubungan sama cahaya. Artinya memang benar bahwa pada awalnya Lucifer merupakan sosok malaikat yang dipercayakan sama Tuhan nih untuk mengendalikan seluruh alam semesta. Dan karena memang kejadian suatu hari Tuhan menciptakan alam semesta dan salah satunya adalah bumi, maka seluruh malaikat yang terdapat di alam semesta itu disarankan untuk tunduk kepada sosok yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau dalam agama Islam ini dinyatakan dengan penciptaan awal manusia berdasarkan Adam alaihissalam. Tapi beda kasus sama sosok Lucifer ini. Dari awal sebelum penciptaan bumi dan langit serta alam semesta, sosok Lucifer ini memang udah agak pembangkang terhadap Tuhan dan bahkan dia nggak mau nih menuruti semua perintah-perintah yang disarankan, salah satunya untuk tunduk kepada Adam. Karena memang merasa sangat angkuh dan memiliki kepercayaan Tuhan segalanya, akhirnya suatu hari Lucifer ini menentang Tuhan secara terang-terangan dan mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak akan tunduk kepada sesuatu yang mungkin ilmunya tidak melebihi ilmu yang dia punya. Karena memang di surga pada kala itu semua malaikat telah tunduk dengan perintah Tuhan dan satu-satunya tokoh yang masih kekeh dengan pendiriannya adalah Lucifer ini sendiri. Sehingga kala itu Tuhan benar-benar murka dengan sosok Lucifer dan mengutuk Lucifer untuk diturunkan ke bumi dan dikirimkannya ke inti bumi. Artinya bisa kita pahami bahwa tempat yang paling kekal bagi Lucifer adalah neraka paling dalam. Pada proses penurunan tahta yang sebelumnya statusnya sebagai malaikat, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa status Lucifer yang pertamanya adalah malaikat diganti dan juga diubah namanya menjadi Satan, atau orang-orang pernah mendengarnya dengan aliran Satanics atau Satanism. Bagi kalian gengs yang belum nonton tentang Satanics dan juga aliran Satanisme, kalian bisa ubek-ubek channel ini dan juga mendapati beberapa video yang udah aku bahas masalah aliran-aliran Satanisme. Oke, kita lanjut kepada cerita ketika Lucifer diturunkan ke bumi atas kemarahan Tuhan di alam semesta. Pada saat diturunkan ke bumi, si Lucifer ini minta kepada Tuhan untuk diberi kekuasaan. Dan salah satu kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan pada kala itu adalah sebuah kesempatan dan juga umur panjang untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya dari umat manusia agar kekal dalam inti bumi atau neraka. Bisa kita simpulkan bahwa aliran Satanism ataupun pemujaan terhadap Lucifer merupakan salah satu bentuk dari rayuan dari seorang Lucifer kepada umat manusia agar menjadi pengikut dari Lucifer ini atau Satan. Oke, kita balik lagi ke inti poin tadi yang mengatakan bahwa pada saat diturunkan dari langit, sosok Lucifer yang sebelumnya itu bersayap 7 dan memiliki rupa yang luar biasa seperti layaknya cahaya yang super sumringah, maka ketika statusnya diturunkan menjadi seekor Satan, sosoknya pun ikut berubah dari sosok yang bersih, suci dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang baik-baik, kini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya sosok Lucifer ini bertanduk di kepalanya, memiliki bagian-bagian sayap yang menyeramkan, kemudian mukanya yang tidak jelas alias sangat-sangat buruk sekali, kemudian memiliki dada yang menonjol layaknya bagian punggung ke depan. Dan gak hanya itu, katanya Satan ini juga
juga dikaruniai dengan sebuah tombak yang bentuknya itu sama persis seperti sebuah tongkat yang kayak untuk ngebersihin rumput dan bercabang-cabang kayak jari sebanyak 3 buah. Tapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa sosok Lucifer ini digambarkan seperti seekor kambing dan wajahnya itu persis seperti kambing. Based on kepercayaan orang-orang di agama tertentu, orang-orang ini meyakini bahwa sosok Lucifer sebenarnya ya seperti Dewa Baphomet, seperti yang gua jelaskan di video sebelumnya ini, dimana sosoknya adalah berkepala seperti kambing, memiliki ekor, kemudian memiliki sayap yang cabangnya ada 3, seperti familiar kita mengenal ada sosok setan di dunia ini. Oke gengs, kita balik ke cerita ketika Lucifer diturunkan ke bumi menjadi seekor Satan, menjadi sosok dari yang namanya Satan. Nah, ceritanya ketika diturunkan dan dikutuk oleh Tuhan dari surga, kalanya memang Lucifer ini nggak punya teman di bumi. Oleh karena itu dia mengajak beberapa malaikat yang kasusnya tuh hampir sama dengan Lucifer sendiri, yaitu malaikat-malaikat yang membangkang dan melakukan perlawanan terhadap Tuhan karena rayuan dari godaan makhluk-makhluk bumi. Di sini tuh kayak mencerminkan bahwa sosok dari malaikat dalam kepercayaan Romawi kuno, mereka tuh kayak menafsirkan bahwa sosok malaikat adalah sosok laki-laki yang tergoda terhadap hawa nafsunya manusia. Nah, dari sinilah Lucifer sendiri punya pasukan dan bala tentara untuk merayu umat manusia. Oke gengs, kita udah kenal sama yang namanya sosok dari Lucifer atau Satan ini sendiri. Jadi intisari dari cerita ini mengarah kepada 3 fenomena utama, dimana akhir-akhir ini ada sebuah kasus dan kisah yang merujuk kepada sebuah pembangunan kuil yang terdapat di Kolombia, atau orang-orang mengenalnya dengan sebutan kuil dari Lucifer, dimana kuil ini sengaja dibangun untuk melakukan penyembahan terhadap Satan ataupun Lucifer. Nama dari kuil ini Luciferian Seeds of Like the Temple, dimana base cerita yang gua baca, kuil ini sengaja dibangun untuk mengumpulkan orang-orang yang notabene itu mereka percaya bahwa Lucifer adalah sosok dewa yang harus disembah. Kalau kita lihat dari dekorasi ruangan kuil ini, arsitekturnya tuh hampir-hampir sama dengan gereja-gereja Katolik ataupun Kristen yang ada di dunia. Tapi ada hal-hal yang aneh dari arsitektur kuil ini. Salah satu yang bikin gua agak terkejut, posisi salib yang sengaja dibalikkan, dan gua juga nggak tahu apa maksud dari pembalikan posisi salib yang seharusnya ke atas kemudian menjadi ke bawah. By the way, untuk informasinya, kuil ini tuh dibangun oleh seorang bernama Victor Damian Rozo yang merupakan warga Kolombia. Ya, based on history yang gua baca, sebenarnya kuil ini agak ilegal meskipun ritual dari penyembahan Satanism ataupun Lucifer ini belum diakui kebenarannya di seluruh dunia. Tetapi pemerintah dari Kolombia kayak melegalkan nih keberadaan dari kuil Luciferian ini. Akan tetapi meskipun udah dapat hak legal penggunaannya, tetap aja setiap ritual dan ibadah yang dilakukan di dalam kuil ini mendapatkan pengawasan dari pemerintah setempat. Pemerintah setempat tuh khawatir banget kalau suatu saat ada hal-hal yang nggak diinginkan, karena kalau kita dengar bahwa ritual-ritual Satanism atau satanik ini benar-benar menyeramkan dan berhubungan sama nyawa. By the way, base information yang gua baca, si Victor ini juga kayak ngaku kalau dia merupakan sosok dari anaknya Lucifer. Bagaimana pendapat kalian gengs tentang pernyataan bahwa si Victor ini adalah anaknya Lucifer? Komentar di bawah. Next, ada kasus di mana pada zaman dahulu di Italia, sebuah gereja Katolik, ada seorang biarawati atau Suster Maria yang mengaku pernah mendapatkan titisan dan dirasuki oleh sosok Lucifer dan menyampaikan beberapa pesan. Well, pesan ini tuh berupa sandi-sandi yang sulit banget untuk dipecahkan di atas kertas, dan suster ini mengaku bahwa dia menuliskan dalam keadaan yang tidak sadar atau dalam keadaan dirasuki sama Lucifer. Dan yang paling anehnya adalah sandi-sandi ini baru bisa dipecahkan setelah 300 tahun kemudian. Menurut gua ini cukup unik karena selama 300 tahun ilmuwan dari Italia dan juga berbagai ilmuwan di dunia menyelidiki dari surat ini. Namun hanya pada abad ke-21 ini surat ini berhasil dipecahkan dan menemukan beberapa fakta ini. Based on historinya, sebenarnya ini bukanlah surat dari Lucifer. Ini adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Suster Maria ketika dia pingsan pada tahun 1676. Jadi ceritanya si suster ini menderita sebuah penyakit yang kayak diagnosanya itu dia suka berhalusinasi. Kebetulan ketika suster ini kambuh, dia tuh kayak kehilangan kesadaran diri dan kemudian tanpa sadar menuliskan sandi-sandi yang diarahkan dalam
haluan halusinasinya, sehingga dia seakan-akan kayak dibimbing oleh sosok Lucifer untuk mengatakan adanya surat-surat penting ini bareng sandi-sandi ini. Tapi sahabat mikir nggak sih sebenarnya apakah ini benar ataupun tidak? Karena kalau misalnya logikanya sendiri, nggak mungkin seorang Suster Maria yang secaranya cuma suster biasa tapi bisa menuliskan sandi-sandi yang terpecahkannya itu sampai 300 tahun kemudian. Hebat kali ya kan? Tapi kembali lagi bahwa saintis dan juga ilmuwan-ilmuwan hanya akan menerima sesuatu yang logik dan juga masuk akal, ya kan? Dan yang paling uniknya adalah ketika suster ini telah bangun dari kambuhnya, dia mendapati seluruh wajahnya berlumuran tinta dan mendapati selembar kertas di depannya, yang kertas itu berisikan sandi-sandi yang katanya dari Lucifer. Next, fakta yang ketiga didapat dari versi lokal. Akhir-akhir ini ada sosok yang viral banget nih, dimana ada seseorang bernama Lala, dimana katanya Lala mengakui pernah dilamar dari sosok Lucifer. Jadi basically keluarga Lala ini memang berasal dari keluarga yang udah percaya akan hal supranatural. Dan hingga pada akhirnya si Lala ini didatangi pada suatu malam oleh sosok yang menyeramkan, mendatangi Lala secara pribadi untuk menyampaikan lamaran yang katanya lamaran dari Lucifer. Karena memang Lala menyadari bahwa sosok ini bukanlah sosok yang baik, akhirnya Lala menolak dari lamaran yang dilakukan hanya semalam ini. Karena memang merasa sakit hati terhadap penolakan yang dilakukan oleh Lala, maka Lucifer pernah mengancam dari Lala dan mengutuknya dengan hal-hal yang sangat menyeramkan. Dan hal-hal menyeramkan ini terjadi dimana pasca lamaran ini terjadi, Lala pernah mengalami lumpuh selama 1 minggu dan kebutaan total selama beberapa hari, dan Lala meyakini bahwa ini adalah sebuah kutukan dari seorang Lucifer karena sakit hati. So gengs, bagaimana pendapat kalian tentang fenomenal dari Lucifer ini? Komentar di bawah.